Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisman Tamri dengan NIM S1S1 18058. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan subbab materi dari mata kuliah Sistem Basis Data. Dan di sini saya mengambil dua subbab materi, di mana materi yang pertama yaitu tentang Entity Relationship Diagram atau ERD, dan yang kedua tentang MySQL atau Structured Query Language. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jelas mengenai ERD, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan basis data itu sendiri. Nah, basis data itu terdiri dari dua kata, di mana basis dan data. Di mana basis adalah markas, gudang, atau tempat berkumpul. Sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk gambar, suara, angka, huruf, simbol, teks, dan kombinasinya. Nah, jadi basis data itu bisa diartikan sebagai himpunan kelompok data arsip yang saling terhubung hingga diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke pedoman database atau pemodelan basis data. Nah, untuk pemodelan data atau sistem dalam database kita bisa menggunakan model ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini dia digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Nah, dengan menggunakan ERD, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang satu ini, di mana data apa yang diperlukan, bagaimana data yang satu berhubungan dengan data yang lainnya. Nah, berikut ini adalah notasi-notasi dalam ERD yang diperlukan untuk membuat ERD itu sendiri, di mana yang pertama tentang entity atau entitas. Nah, entitas ini adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek lainnya. Kemudian entitas ada yang bersikap kronik, kemudian atau abstrak. Contoh dari entitas yang bersifat kronik ini adalah seperti orang, buku, pegawai, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk contoh entitas yang bersifat abstrak itu seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya entitas ini dia digambarkan dalam persegi panjang, seperti contoh pada gambar. Nah, yang kedua itu ada yang namanya atribut. Nah, setiap entitas dia memiliki elemen yang disebut dengan atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik atau properti dari suatu entitas. Kemudian atribut dia disebut dengan file. Nah, untuk atribut ini dia biasa digambarkan dalam bentuk elips. Dapat dilihat pada gambar nomor kedua. Nah, yang ketiga itu relationship atau relasi. Relasi ini dia menunjukkan adanya hubungan antar entitas, di mana relasi dia menunjukkan adanya hubungan antar sejumlah entitas yang berasal dari himpunan yang berbeda. Misalnya dalam kasus hubungan antar entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah adalah dia dapat mengambil, istilahnya seperti itu. Dan biasanya relasi digambarkan dalam bentuk diamond. Nah, kemudian yang keempat itu ada namanya garis. Nah, garis ini dia berfungsi untuk menghubungkan antar atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram ERD itu sendiri. Nah, kemudian jenis-jenis dari relasi, di mana yang pertama itu one to one atau satu ke satu. Dia ini berarti setiap entitas hanya boleh memiliki relasi
dengan satu entitas lainnya. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data NIM. Yang kedua itu one to many atau satu ke banyak. Dia merupakan hubungan antar satu entitas dengan beberapa entitas lainnya, dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasinya adalah data terkait guru dengan sekolah, dengan siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga itu many to many. Dia merupakan hubungan antar beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya adalah siswa SMP dengan data terkait ekstrakurikuler yang tersedia. Nah, untuk tahapan-tahapan pembuatan IRD sendiri, dia memiliki beberapa tahapan, di mana yang pertama dia itu menentukan entitas yang akan terlibat atau menentukan tabel. Nah, yang kedua dia menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Dan yang ketiga dia menetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta referensinya dan kardinalitas relasi. Kemudian yang keempat itu buat IRD-nya. Nah, kemudian untuk contoh kasus, di sini saya mengambil contoh kasus di siakat perkuliahan. Nah, dalam suatu perguruan tinggi negeri terdapat sistem informasi akademik atau siakat, di mana dalam sistem informasi itu mahasiswa bisa melakukan input KRS dan melihat KHS. Kemudian setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, dan mata kuliah bisa diambil oleh para mahasiswa. Nah, untuk yang pertama kita lakukan dalam contoh kasus di atas itu, yang pertama kita tentukan dulu entitas apa saja yang ada dalam contoh kasus, yaitu pertama itu mahasiswa, kemudian ruang, kemudian dosen, serta mata kuliah. Nah, setelah itu yang kedua kita lakukan adalah menentukan atribut-atribut, baik itu atribut key dan maupun non key, di mana mahasiswa itu sendiri memiliki atribut misalnya NIM, nama, dan juga alamat dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang kedua itu untuk mata kuliah, dia memiliki atribut misalkan kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan mata kuliah. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya dosen. Nah, untuk atribut dosen ini kita ambil NIP sebagai atribut, kemudian nama dosennya, kemudian alamat dosen. Lalu untuk entitas yang keempat itu tentang ruang, dimana untuk atributnya ada kode ruang, kemudian kapasitas, dan juga lokasi. Oke, kemudian tahap yang ketiga itu kita menentukan relasi dan kardinalitas, di mana mahasiswa dia bisa mengambil mata kuliah, kemudian dosen dia bisa membimbing mahasiswa, kemudian dosen satu dia bisa mengajar mata kuliah, kemudian untuk ruangan dia digunakan untuk mata kuliah atau untuk perkuliahan, seperti itu. Nah, kemudian untuk hasil pembuatan IRD itu dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini terdapat entitas mahasiswa dengan atribut-atributnya. Dia di sini bisa mengambil mata kuliah, dan juga kemudian terdapat entitas dosen, dia dapat mengambil mahasiswa. Kemudian untuk dosen itu sendiri dia bisa juga mengajar mata kuliah. Lalu untuk ruangan dia dapat digunakan untuk mata kuliah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang MySQL atau Structured Query Language. Nah, Structured Query Language atau SQL dia adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan
dan mengelola informasi pada sebuah database. Nah, adapun komponen-komponen dari SQL sendiri dibedakan menjadi 3, di mana ada DDL. Dia di sini untuk mendefinisikan data. Dia merupakan subbahasa yang SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Kemudian ada yang namanya DML atau Data Manipulation Language. Nah, dia ini merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Adapun perintah-perintah yang dapat digunakan itu seperti diantaranya insert, select, update, delete. Kemudian untuk yang namanya DCL atau Data Control Language. Nah, DCL ini dia merupakan subbahasa SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya. Nah, untuk perintah DCL ini diantaranya itu ada grant, kemudian revoke, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengelompokan dari perintah SQL ini dapat dilihat pada gambar, di mana DDL untuk perintah-perintahnya itu terdapat ada create, kemudian drop, kemudian alter. Sedangkan untuk DML terdapat perintah-perintah seperti select, insert, update, bahkan sampai delete. Sedangkan untuk DCL seperti yang tadi saya bilang, yaitu perintahnya seperti grant dan revoke. Nah, untuk kita implementasikan perintah-perintah ini, kita simak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekannya menggunakan perintah-perintah yang ada di CMD untuk membuat database serta membuat tabel dan isinya. Oke, pertama kita bisa masuk dulu MySQL, kemudian MySQL main root. Kemudian kita membuat database yang baru. Create database pendidikan. Oke, query OK artinya berhasil dibuat. Setelah itu kita bisa show database. Oke, ini adalah beberapa database, dan kemudian ada database yang telah kita buat tadi dengan nama database itu pendidikan. Kemudian kita buatkan tabel di dalamnya dengan cara kita klik use pendidikan. Setelah itu kita create tabel mahasiswa untuk database pendidikan. Create tabel mahasiswa dalam kurung untuk name, tipenya varchar, panjangnya 20, kemudian nama MHS atau nama siswa, kemudian tipenya varchar, panjangnya juga 25, kemudian jurusan, tipenya varchar, ini 25. Kemudian untuk primary key-nya name. Oke, query berhasil maksud saya tabel berhasil dibuat. Oke, kemudian kita show tables. Kita deskripsikan. Oke, ini adalah atribut-atribut pada tabel mahasiswa.
Kemudian kita juga bisa menambahkan atribut dengan cara kita klik ketik alter, kemudian tabel mahasiswa. Kita akan menambahkan jenis kelamin misalnya, kemudian tipenya varchar, panjangnya 25 juga. Oke, query oke. Setelah itu kita deskripsikan kembali mahasiswa. Oke, setelah itu kita menambah data pada tabel tersebut dengan cara kita klik insert, dengan into mahasiswa, dengan values, untuk name S111808 misalnya. Kemudian untuk nama misalnya Krisman. Kemudian untuk jurusan teknik informatika. Kemudian laki-laki. Oke, query berhasil. Kemudian kita bisa menambahkan lagi dengan cara yang sama. Kita ganti saja datanya, misalnya di sini misalnya 17.012 dengan nama Reza, jurusan laki-laki. Oke, misalnya datanya tersebut. Kemudian kita bisa menampilkan datanya dengan cara select bintang from mahasiswa. Oke. Nah, ini adalah data-data yang telah kita buat tadi. Lalu dengan data ini kita bisa mengupdate-nya atau mendelete-nya. Yang pertama kita coba untuk mengupdate. Caranya update mahasiswa dengan set dari nama sama dengan Jojo, where name 18058. Nama MHS. Oke, berhasil. Kemudian kita akan memeriksa kembali, select bintang from mahasiswa. Oke, di sini berhasil terupdate. Lalu kemudian kita bisa juga mendelete datanya dengan cara delete from mahasiswa where name sama dengan S111712. Nah, telah berhasil. Kita cek kembali, select bintang from mahasiswa. Oke, nah data yang tadi kita hapus berhasil terhapus, sehingga perintah-perintah yang kita jelaskan tadi telah kita jalankan.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.